Inilah salah satu makanan unik yang ada di Vrindavan, India. Dibilang unik karena cara memasaknya beda dengan yang lain. Coba saja perhatikan, mulai dari mengaduk hingga memasukkan adonan ke penggorengannya. Kalau dari segi rasa, kira-kira gimana ya teman-teman? Kalian ada yang tertarik untuk mencobanya nggak? Halo Mirdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Mirdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan tentunya selalu kita doakan bagi Mirdos yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bagi yang sedang ada ujian, semoga diberikan jalan keluar. Dan bagi para pejuang nafkah, semoga dilancarkan rezekinya, diberikan juga kesuksesan ya dalam menjalani karirnya Mirdos ataupun pekerjaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Mirdos, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas suatu pertanyaan ataupun yang sering Mirdos temukan di media sosial seperti di IG ataupun di TikTok, bahkan di YouTube, terkait apakah makanan India itu sepenuhnya jorok layaknya yang ditampilkan di media-media sosial. Oke Mirdos, tanpa panjang lebar, yuk ikuti video saya berikut. Mirdos, saya sering mendapatkan pertanyaan ketika bertemu dengan kolega, teman, ya, subscriber ataupun bahkan keluarga gitu ya. Mas Agus, apakah benar di India itu makanan sejorok yang ditampilkan seperti video-video yang ada di Instagram ataupun di TikTok, YouTube ataupun di Facebook ya, di Twitter dan yang lain-lainnya gitu. Dan tentu ya, saya ingin coba menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman saya ketika saya berada di India kurang lebih 8 hingga ya sampai 9 tahun gitu ya. Dan semoga saja pandangan ini ataupun video ini bisa memberikan jawaban yang mencukupi ya. Kalaupun tidak memuaskan kepada Mirdos terkait apa sih yang sesungguhnya terjadi dan apakah benar sebagaimana yang ada di video-video yang sering ditampilkan Mirdos. Oke, saya ingin coba ya menjawab dulu dari pertanyaan yang sering muncul tersebut. Apakah makanan di India itu sepenuhnya jorok ataupun bisa kita katakan kita generalisasi bahwasannya makanan di India itu jorok? Jawabannya Mirdos adalah tidak sepenuhnya makanan India sejorok yang ditampilkan oleh para reviewer ataupun content creator yang biasanya banyak ya dilakukan di Indonesia Mirdos, yang ditampilkan kepada viewer yang ada di Indonesia. Jawabannya Mirdos adalah itu tidak sepenuhnya benar Mirdos. Alasannya apa? Oke, yang pertama Mirdos, ingat ya Mirdos ya, dalam dunia permedia sosialan ya, baik itu yang ada di YouTube, Instagram, TikTok, ya Facebook, dan yang lain-lainnya Mirdos, khususnya bagi mereka para content creator, untuk bisa mendapatkan likes, untuk bisa mendapatkan viewers, ya subscriber yang banyak, follower yang banyak, biasanya, ini bukan menjadi sebuah rahasia umum ya, tapi kadang ada juga yang belum tahu, biasanya mereka akan memposting sebuah video-video yang sensasional. Biasanya ya hampir sama sih dengan sebutan seperti ini, bad news is a good news. Jadi berita buruk adalah adalah berita yang baik gitu ya. Maksudnya apa? Baik itu adalah maksudnya banyak disukai ataupun banyak nanti akan digandrungi oleh pasar gitu ya ataupun para viewers. Nah, begitu juga video-video ya terkait makanan jorok yang ada di India yang sering ditampilkan kepada Mirdos ya ataupun para netizen yang ada di Indonesia Mirdos. Itu tidak lain hanya untuk sebenarnya menarik gitu ya, menghibur, menarik ya, dan tentunya untuk bisa mendapatkan penonton yang banyak. Jadi hati-hati ya, itu hanya adalah video yang sebenarnya tidak bisa menjadi generalisasi ya, yang sebenarnya hanya sebagai umpan agar mereka mendapatkan likers, penonton ya, ataupun bisa dikatakan follower yang banyak. Nah, itu adalah alasan yang pertama ya. Jadi hati-hati Mirdos. Yang kedua ya, Mirdos, street food itu adalah memiliki segmen masing-masing gitu ya. Jadi makanan di India itu memiliki segmen masing-masing. Orang kaya itu pasti biasanya makannya di restoran. Orang yang menengah biasanya ya makan di warung, bisa juga di restoran, bisa juga di street food. Nah, mereka yang berada di kelas ekonomi rendah biasanya mereka makan di street food, Mirdos. Dan ya, mereka tidak ada mempermasalahkan itu, Mirdos. Dan saya pun juga ya
mencoba makanan street food, tentu saja Medos kita harus melihat gitu ya bagaimana penyajian mereka, dan penyajian mereka itu rata-rata tidak layaknya seperti yang ada di video-video itu Medos ya. Dan otomatis bagi mereka yang berada di segmen ekonomi rendah, mereka akan memilih street food itu, dan mereka tidak ada masalah Medos ya dengan cara penyajian, tentu ya tidak seperti yang ada di video YouTube ataupun di Instagram itu Medos. Hampir tidak ada yang saya temukan seperti itu Medos. Dan tentu saja gitu ya, mereka kalaupun melakukan hal tersebut Medos ya, yang tidak layak, tidak pantas gitu ya, itu pasti ya tidak higienis, pasti nanti akan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian Medos, dan itu pernah kejadian loh Medos ya. Oke. Jadi semua ada segmennya ya. Street food India adalah street food India itu sendiri. Bagi mereka yang makan ya terserah mereka mau makan itu, selama mereka istilahnya tidak sakit perut, tidak sehat-sehat aja dan mengenyangkan mereka sesuai dengan kantong mereka. Apa yang harus disalahkan gitu ya Medos ya. Ya biarlah itu terjadi, karena memang itulah yang mereka pilih sesuai dengan kantong mereka untuk bisa bertahan hidup ataupun bisa mereka nikmati Medos. Ya jadi itu memang ada segmennya ya. Dan ingat Medos, tidak semuanya ya, hampir saya sulit menemukan layaknya yang ada di video-video itu. Jadi hanya jarang sekali, itu case by case banget gitu ya Medos ya. Yang ketiga ya, budaya di India itu memainkan peran yang sangat penting Medos ya. Dan saya pernah menanyakan kepada teman saya Medos, kenapa sih di India itu sukanya langsung pakai tangan? Dia bilang pakai tangan itu merupakan budaya kami, dan begitulah cara mengolah makanan yang tepat gitu ya dalam pengolahan makanan di India, yaitu menggunakan tangan Medos ya, dan menggunakan tangan. Dan itu Medos adalah sudah menjadi sebuah kelaziman, sesuatu yang sudah biasa di India Medos. Bahkan mohon maaf ya, menggunakan tangan telanjang selama itu bisa dikatakan masih diterima oleh konsumen, ya sudah ya, terserah mereka itu mau mereka beli atau enggak, yaitu adalah keputusan dari konsumen itu masing-masing. Tapi ingat, ini adalah bagian dari budaya Medos yang ada di India dan sudah menjadi standar yang ada di situ Medos. Perkara kita ingin mengatakan, loh kok itu kayaknya lebih jorok ya daripada Indonesia, yaitu adalah budaya yang mereka ada di situ, dan yang budaya yang sudah menjadi standar di situ, entah itu standar kebersihan kah, standar penyajiannya kah, dan juga standar-standar yang lain yang bisa jadi berbeda. Dan ingat Medos ya, standar setiap negara berbeda-beda. Kita mungkin memandang India sebagai negara, oh kok lebih jorok ya, tidak lebih higienis dari negara kita. Oke, tapi ternyata orang Malaysia melihat kita, orang Jepang melihat kita, orang Amerika melihat kita, orang Eropa melihat kita, bisa jadi juga pandangannya seperti kita memandang ke India. Jadi ingat Medos, semuanya itu ada standarnya, ada normanya masing-masing Medos ya. Dan itu ya sudah kita hormati saja. Kalau kita mau makan, ya silahkan. Kalau nggak mau makan, ya silahkan ya. Ya tapi jangan dihujat Medos ya, jangan dihujat, apalagi dibully Medos, karena itu adalah standarnya masing-masing Medos ya. Dan penggunaan tangan kan juga ada di Indonesia, bahkan sampai ada di Jepang Medos ya. Jangan sampai karena kulitnya hitam gitu ya dianggap tidak bersih ya, padahal mereka sudah membersihkan tangan mereka Medos ya. Dan sekali lagi itu adalah budaya mereka, dan mereka juga punya sense sesuatu yang kotor, tidak higienis, itu mereka punya sense itu. Cuman memang pasti ada perbedaan ya. Yang jelas nyuci misalnya di selokan itu jelas sangat tidak diterima Medos ya dalam yang namanya proses ya pembuatan ataupun pencucian makanan street food yang ada di India Medos. Nah, yang keempat Medos, kenapa makanan India itu tidak sepenuhnya jorok Medos ya? Iya, karena Medos ya mereka, kalau mereka memasak itu dengan cara yang benar ya, karena di India itu Medos mereka tidak menggunakan bahan-bahan ataupun bumbu-bumbu penyedap yang berbahan kimia terlalu berat ya. Biasanya disebut di Indonesia sebagai micin. Nah, mereka menggunakan masala Medos, dan itu dari rempah-rempah murni Medos ya. Ya ada dari ketumbar, ada dari jahe, ya ada dari kapulaga, ada dari banyak Medos ya. Jadi itu benar-benar murni, yang biasa kita sebut dengan masala Medos ya. Kalau itu dimasak dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, itu justru lebih menyehatkan tentunya daripada Medos yang berbahan kimia ataupun biasanya kita sebut dengan yang namanya micin Medos ya. Ini sekedar pengetahuan ini saya ya Medos ya, sekedar dari pengetahuan dangkal saya Medos ya. Tapi jelas ya rempah-rempah murni itu tentu lebih baik daripada yang berbahan kimia Medos ya. Oke, yang kelima Medos ya, sebagaimana masih ada kaitannya dengan segmen tadi, yaitu kelas ekonomi rendah. Sekali lagi Medos ya, di India Medos ya,
itu memang saya akui, saya pernah juga makan di India. Mas Agus pernah nggak makan street food terus sakit perut? Pernah, Medos. Saya pernah. Itu kejadian pertama kali. Bahkan istri saya itu pernah juga sakit perut gitu, Medos. Ya, karena ya makan street food, kita sudah melihat, oh kayaknya bersih-bersih aja. Tapi setelah itu, Medos sakit perut gitu ya. Nah, itu tidak hanya terjadi di sini, di istilahnya di India sih. Di Indonesia pun juga bisa terjadi, Medos, ya, sakit perut itu gitu. Dan setelah saya beberapa waktu gitu ya, makan di India, istri juga makan, itu ternyata, Medos, apa ya, nah tentunya kita juga tetap selektif tentunya, tapi saya merasa gitu ya, setelah beberapa waktu di India tidak terjadi, Medos, yang namanya sakit perut itu sudah mulai jarang ya, karena mungkin bisa jadi kekebalan tubuh ya, patogen-patogen itu sudah menyesuaikan dengan yang ada di sana, Medos ya. Dan ingat, orang India pun juga seperti itu, Medos ya. Jadi badan sudah memiliki kekebalan tertentu, Medos, untuk memakan makanan tertentu, dan akhirnya mereka nggak masalah makan makanan street food yang ada di India itu, Medos, karena kalaupun misalnya tidak higienis ya, ada di situ aspek-aspek yang membuat kekebalan mereka tuh bisa mempertahankan ya dari sakit itu sendiri, Medos. Yang keenam, Medos, saya ingin menegaskan sekali lagi ya, bentuk-bentuk ya proses makanan yang dibuat tidak secara higienis, bahkan cenderung itu kotor ataupun jorok, itu sekali lagi, Medos, bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, Medos ya. Walaupun di India sebenarnya sudah ada standarisasi untuk makanan gitu ya, pengolahan makanan itu biasanya sih pasti sangat berlaku di restoran ataupun warung-warung makan setidaknya, Medos. Tetapi di street food memang lebih longgar ya untuk peraturan tersebut. Tapi bukan berarti, Medos, bisa selonggar-longgarnya ya, layaknya ada di video-video itu, Medos ya. Dan itu bisa dilaporkan di pihak yang berwajib. Dan Medos ya, kedelapan ya, pesan saya kenapa tidak sepenuhnya ya street food di India itu jorok ya, kalau kita, Medos ya, memilihnya pun juga dengan cara yang bijak. Kita harus sadar diri. Saya kalau ada tamu, Medos ya, kalau ada tamu backpacker ataupun yang mau ke India gitu ya, dan sudah sampai di India, tentu saya tidak akan menawarkan mereka makanan langsung street food, apalagi street food yang bisa dikatakan, wah ini bahaya nih, karena nih perutnya belum biasa gitu ya. Saya bawa ke restoran ataupun warung yang bisa dikatakan lebih aman gitu, Medos ya. Atau sekalian aja ke mall gitu, kayak ke tempat di Haldiram gitu ya, untuk mencoba paratha ataupun chole bhature, Medos. Tapi kalau misalnya orang ini istilahnya bisa dikatakan, oh kesehatannya bagus, dia kayaknya sudah ada penyesuaian, ya tentu kita bisa makan yang namanya street food India. Dan ingat, Medos, street food India sekali lagi tidak semenakutkan yang ada di video-video yang ada di berseliweran di media sosial yang ada di India, Medos. Jadi kita lebih bijak memilih. Nah, di kampus saya pun ya, alhamdulillah kalau di kampus itu standarnya juga bisa dikatakan lebih baik lagi daripada street food di luar ya. Itu udah lebih aman kalau kita makan di mana-mana gitu. Jadi ya nggak ada keluhan setelah makan istilahnya street food yang ada di dalam kampus ya. Sebenarnya juga di luar kampus ya, tapi memang lebih aman di dalam kampus, Medos ya. Terutama bagi orang yang istilahnya baru gitu. Jadi bagi Medos yang pengen backpackeran, yang penting bijak saja, Medos ya. Kalau pengen makan makanan street food yang ada di India, lihat situasi kondisi, lihat bagaimana, apakah ini terbuka mereka makanannya, apakah di situ sering lewat istilahnya motor ataupun kendaraan, apakah ada debu di situ, itu perlu, Medos, untuk dipertimbangkan lagi, Medos ya. Dan kalaupun makanannya itu istilahnya digoreng, dibakar ya, pastikan mereka menggorengnya, membakarnya itu masih kita nikmati dalam keadaan yang benar-benar hangat. Dan orang India memang suka menikmati makanan yang masih panas dan juga masih benar-benar fresh ataupun hangat. Dan itu juga akan meminimalisir ya terjadi sakit ya. Jadi saya tuh makan street food itu apa? Ya, chole bhature, biryani, aloo paratha, panipuri juga sama istri saya gitu ya. Kita sama-sama suka, anak-anak juga suka, Medos. Tapi akhir-akhir sebelum pulang itu kita juga selain di kampus, kita juga lebih sering di mall ya, Medos, yang pasti lebih higienis untuk menikmati makan itu dan juga lebih nyaman ya karena ber-AC, apalagi pada saat di musim panas, Medos. Dan kesimpulannya, Medos, setiap negara itu punya standar kebersihan masing-masing. Bisa jadi apa yang kita lakukan di Indonesia itu mereka anggap jorok bagi misalnya, mohon maaf ya, negara-negara yang lebih maju, lebih higienis daripada kita, Medos. Nah, bagaimana sifat bijaknya? Yang kita bijaksana adalah kita menerima ya standar yang ada saat ini di negara tersebut, dan juga norma yang ada di negara tersebut, kemampuan yang bisa dilakukan di negara tersebut ya. Jadi kita terima gitu ya apa yang bisa mereka lakukan gitu ya. Dan setiap negara punya budaya masing-masing. Loh, kok nggak pakai sendok, kok nggak pakai istilahnya alat gitu ya untuk menginikan makanannya? Ya memang mungkin cara penyajiannya memang paling enak pakai tangan, Medos ya. Nah, perkara nanti itu istilahnya, oh kok dia megang duit ya ataupun apa, nah itu terserah dari yang namanya
para konsumennya masing-masing gitu ya. Dan jelas ya, sekali lagi ya, kekebalan tubuh orang India jelas berbeda dengan di Indonesia, Medos, dan yang pastinya kemampuan mereka untuk secara ekonomi makan ya di street food ya. Kalau memang kemampuannya sampai di street food ya sudah gitu ya. Jangan sampai kita hujat makanan orang lain, jangan sampai kita hujat istilahnya usaha orang lain, Medos ya. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita untuk bisa lebih bijak dalam menyikapi video-video yang ada berseliweran di Indonesia. Itu tidak lain, saya pikir, hanya sensasional semata untuk mencari viewers, followers, likers ya, cuan ya, yang mana itu sebenarnya tidak selayaknya untuk kita sebarkan terus. Kalau penasaran pengen lihat makanan India yang bersih-bersih, masih banyak kok di video-video saya, Medos. Saya review ketika saya berada di mall, ketika saya berada di restoran. Medos bisa tonton langsung agar lebih berimbang. Dan luar biasa, saya sehat-sehat aja di India, Medos, dan senang lah istilahnya di India. Ditambah lagi kalau kita makan buah-buahan yang ada di India yang segar-segar, murah-murah, itu membuat kita tambah sehat, Medos. Begitu juga sayuran juga segar. Oke, Medos, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga semakin menambah pengetahuan dan kita semakin bijak dalam menyikapi video-video yang ada berseliweran di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang kurang bisa disampaikan di kolom komentar, dan tentunya saya mohon maaf. Syukriya firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Medos. Allah Hafiz.